rancangan undang-undang tentang pembatasan transaksi uang kartal atau uang tunai ini, ternyata hambatannya justru dari anggota DPR. Lobbynya jangan di sini, Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah, Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, siap. Ini laksanakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita duka, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Telah meninggal dunia fungsi utama dari DPR. Penjelasan dari Pak Bambang Pacul mengenai dua rancangan undang-undang, insya Allah disebutkan di banyak media sebagai rancangan undang-undang idaman Jokowi, tetapi menjadi hantu bagi koruptor, dan yang lebih mengerikan ternyata juga menjadi hantu bagi anggota DPR. Aduh, menyedihkan sekali negeri ini. Yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dan sangat bergembira dengan adanya Pak Bambang Wuryanto, yang menurut saya inilah satu-satunya anggota DPR yang paling jujur. Tetapi kejujurannya di sisi lain itu sangat-sangat menyedihkan sekali. Jadi, saya gembira tetapi ya sangat sedih. Gembira karena ada orang yang sangat berani jujur, tetapi sedihnya ya ternyata seperti inilah kondisi DPR kita, yang kita harapkan sebagai penyalur yang menyuarakan aspirasi rakyat, ternyata hanyalah sekedar menyuarakan aspirasi ketua umum partai, dan yang lebih ngeri lagi hanyalah menyuarakan kepentingan anggota DPR. Aduh, mari kita perjelas undang-undang apakah yang sangat diidamkan oleh Pak Jokowi tetapi sangat dibenci oleh koruptor atau orang yang memperoleh uang dengan cara tindak pidana. Yang pertama, rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana. Yang satunya lagi, ini undang-undang sangat dibenci, menghantui anggota DPR. ternyata kepentingan diri sendiri. Sebenarnya undang-undang ini berlaku luas. Ternyata yang merasa terganggu itu anggota DPR, sangat terganggu, yaitu rancangan undang-undang pembatasan transaksi uang kartal. Mungkin bagi orang awam sama seperti saya harus google ya. Ternyata ini sangat penting. Apa itu rancangan undang-undang pembatasan transaksi uang kartal? Kalau yang masalah perampasan aset itu insya Allah mudah dipahami, yaitu artinya suatu aset yang diperoleh dari tindak pidana, yang salah satunya tindak pidana korupsi, itu bisa dirampas. Tetapi aturan yang sebelumnya sepertinya itu baru bisa diputuskan ketika sudah inkrah, yaitu setelah mendapat ketetapan hukum yang mengikat, artinya sudah melalui upaya banding dan sebagainya baru bisa disita. Kalau rancangan aturan awalnya itu adalah ketika di tingkat pertama sudah bisa disita, ketika di pengadilan negeri itu maunya undang-undang ini. Sepertinya yang masalah pembatasan transaksi uang kartal ini memang awam. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan pencerahan untuk kita semua, supaya kita bisa mendukung lagi ya upaya untuk rancangan undang-undang ini bisa disahkan oleh anggota DPR. Tapi sepertinya ini adalah mimpi di siang bolong. Seperti apa yang dimaksud dengan pembatasan transaksi uang kartal? Yang dimaksud itu adalah pembatasan transaksi menggunakan uang tunai, bukan secara digital atau elektronik.
seperti apa gambarannya. Jadi undang-undang ini akan mengatur untuk transaksi yang menggunakan uang tunai akan dibatasi maksimal 100 juta. Selebihnya dari 100 juta itu harus dilakukan transaksi secara elektronik. Gampangnya seperti ini. Misalkan saya mendapat komisi dari penjualan tanah gitu 100 juta. Itu nanti transaksinya harus berupa elektronik, tidak boleh diberikan secara tunai. Karena apa? Ya, uang tunai ini yang rawan tidak bisa dilacak. Dan ternyata yang merasa terganggu itu adalah anggota DPR. Loh, kok bisa? Lah itulah saya sangat gembira karena ada anggota DPR yang sekaligus ketua Komisi 3 DPR. Komisi 3 itu membidangi masalah yang penting teman-teman, yaitu membidangi masalah hukum, HAM, dan keamanan. Lah kok ternyata ini mementingkan keamanan diri sendiri. Pak Bambang Pacul waktu rapat dengar pendapat dengan Pak Menko Polhukam waktu itu Pak Mahfud MD, itu kalau saya google kok tahunnya beda ya, pokoknya itu April 2023 atau 2024, yaitu menyampaikan bahwa undang-undang perampasan aset itu jangan dibahas di sini Pak, di luar sana. Di sini anggotanya Korea semua, semuanya nurut ketua partainya masing-masing. Bambang Pacul siap. berhenti. Ibu siap ibu. Aduh, artinya kan ketua partainya kan ibu Megawati, sudah jelas kan, itu nggak perlu dipertanyakan lagi. Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak, senaya ini lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua nurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, siap. Ini laksanakan Pak. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu. Kalau di sini nggak bisa. Teori saya, jadi permintaan jenengan langsung saya jawab. Bambang Pacul siap kalau diperintah. Mana perintah berani Pak? Sama toh? Ayo. Itu kira-kira Pak. Artinya apapun undang-undang itu kalau sampai di DPR, urusannya minta persetujuan ketua umum partai. Ya itulah saya sudah bilang, nggak ada gunanya memang anggota partai itu. Kalau berbeda di PAW diganti penggantian antar waktu. Kalaupun berbeda tidak diganti, katakanlah ya paling dia sendirian di dalam fraksinya, masih sendirian lagi di dalam komisi. Artinya secara suara kalah. Menyedihkan. Kemudian ada yang disampaikan lagi oleh Pak Bambang Pacul, kalau rancangan undang-undang pembatasan transaksi uang kartal itu disetujui, yang nangis anggota DPR. Saya awalnya juga bingung kok bisa nangis. Ya beliau terang-terangan menyebutkan pasti banyak anggota DPR yang tidak jadi. Karena apa? Tidak bisa menyogok menggunakan uang tunai untuk kepentingan pileg. Ya Allah. Jadi dua presiden pernah nanya sama saya, pembatasan uang kartal sama ini RUU ini yang mana ya Pak Presiden? Kalau pembatasan uang kartal pasti DPR nangis semua. Kenapa? Masa dia bagi duit harus pakai e-wallet? E-walletnya cuma 20 juta lagi, nggak bisa Pak. Nanti mereka nggak jadi lagi. Oh iya. Loh, saya terang-terangan ini. Pak Bambang Pacul luar biasa jujurnya dan luar biasa menyakitkan mendengarkannya itu. Jadi kemarin hari Selasa, tepatnya 11 Juni tahun 2024, Komisi 3 itu melakukan rapat dengar pendapat lagi dengan KPK dan PPATK, Komisi Pemberantasan Korupsi,
sedangkan PPATK adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Keduanya ini memang berkaitan, yang insya Allah yang mengajukan ditugaskan oleh Pak Jokowi untuk membuat rancangan kedua undang-undang tadi. Itu memang tugas pemerintah, yaitu membuat undang-undang, bisa DPR, bisa pemerintah, dalam hal ini adalah menteri atau instansi yang ditunjuk oleh presiden. Nanti dirumuskan, dibahas bersama oleh DPR. Ternyata kedua undang-undang yang diidam-idamkan oleh Pak Jokowi ini, undang-undang pertama mengenai perampasan aset tindak pidana, sudah jelas akan dibenci oleh koruptor. Yang kedua, rancangan undang-undang tentang pembatasan transaksi uang kartal atau uang tunai ini, ternyata hambatannya justru dari anggota DPR. Anggota DPR tidak bisa jadi lagi, kemungkinan besar itu ditunjukkan oleh Pak Bambang Pacul, yaitu beberapa anggota DPR terutama dari fraksi PDIP tidak berhasil lagi masuk ke Senayan. Contohnya yaitu menjadi berita top 10 Pak Trimedia Panjaitan, anggota dari fraksi PDIP, insya Allah terdepak tahun depan tidak lagi masuk ke Senayan. Jadi sangat besar kemungkinannya kedua rancangan undang-undang ini yang sudah disampaikan tahun 2017 loh, ini draftnya 2015, kemungkinan sangat besar tidak akan pernah bisa disahkan. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Terus kita mau bisa apa, mau berbuat apa? Karena memang faktanya tidak bisa kita pungkiri, memang money politik dalam pileg itu ternyata menjadi keniscayaan, sudah menjadi lingkaran setan. Dari mana kita memutusnya sudah sulit. Karena apa? Karena semua membutuhkan. Rakyat tidak percaya kepada para caleg, yang calegnya sendiri untuk mendapat kepercayaan dari masyarakat perlu duit. Sudah satu lingkaran setan yang kita nggak bisa, saya juga nggak tahu dari mana kita harus mulainya, bagaimana bisa membersihkan ini. Saat curhat Pak Bambang Wuryanto sampaikan ke Pak Presiden, waduh Pak Presiden nangis kalau anggota DPR ini dibatasi uang kartalnya, sedangkan e-walletnya aja cuma 20 juta. Artinya dompet elektronik itu cuma 20 juta, itu susah baginya. Jadi berapa ya uang yang diperlukan untuk jadi caleg itu, apalagi sampai tingkat pusat. Mengerikan dan menyedihkan sekali. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.